ini sebetulnya proses untuk kita bisa melihat batang cabang-cabang yang nanti kita perlukan. Nah, ini adalah bentuk awal. Nah, untuk mendapatkan ini ya, tadinya ini batang ini tadinya itu lurus, ya, lurus ya, dari ini yang kemudian dalam artinya besaran tertentu kita tekuk, kemudian kita tanam di tanah yang bentuknya sampai tinggi. Kemudian setelah itu kita potong untuk mendapatkan satu ukuran nanti yang kita kehendaki. Untuk mendapatkan besaran begini, ini namanya podocarpus, itu mungkin kita menanamnya itu butuh waktu paling tidak itu 5 tahun untuk mendapatkan ukuran segede gini. Nah, setelah ini kita mendapatkan ini, kita proses dipotong, kita tumbuhkan lagi. Kita tumbuhkan lagi yang dinamakan kita untuk mencari percabangan-percabangan. Nah, setelah nanti ini kita bentuk, selesai bentuknya kita kehendak seperti yang kita kehendaki, kita rawat lagi untuk mendapatkan bentuk benar-benar yang kita kehendaki dan kawan-kawan nanti sudah bisa kita lepas. Itu butuh waktu, dari sekarang ini nanti butuh waktu sekitar 4-5 tahun. Jadi sekitar 10 tahun kita itu baru bisa melihat bonsai itu yang berbentuk ininya. Itu untuk ukuran-ukuran segede gitu ya. Tapi tidak semua bahwa butuh 10 tahun. Ada yang butuh bisa lebih cepat, tergantung juga pertumbuhan dari si jenis tanaman. Ini salah satu proses pengharapan dari sebuah pohon langsung seperti yang dijelaskan Pak Gunardi tadi, mungkin bisa jadi masukan teman-teman dan masyarakat semua ya, bagaimana membuat bonsai, bagaimana prosesnya. Yang sudah tentu pohon yang bisa dikerjakan atau di training atau di train itu pohon yang sehat. Jadi kita butuh juga memahami bonsai itu bagaimana menyehatkan pohon dulu, karena pohon yang sehat akan bisa banyak dilakukan untuk proses membuat bonsai. Kalau pohonnya tidak sehat ya nanti pohonnya bisa mati juga. Jadi beberapa proses-proses yang perlu semua teman-teman ketahui. Pohon harus sehat, ada proses pembesaran dulu. Ini ada daun-daun yang di pruning atau dikurangi. Ini juga untuk membantu supaya pohon nanti tidak terlalu stres. Karena bagaimanapun juga pohonnya juga saat diproses bonsai itu mesti akan ada proses pemulihan juga nanti untuk menjadi sehat kembali setelah dalam pembentukan. Nah, ini cabang-cabang utama yang ada di Ono Hansung ini sudah mulai ditata, dipilih. Nanti mungkin akan dieksekusi mana yang perlu dikurangi atau mungkin mulai dibentuk dengan pengawatan. Nanti semua teman-teman bisa melihat prosesnya. Ya teman-teman, jadi ini adalah sudah mulai kelihatan bentuk dari batang utamanya, yang dimakan batang utama itu adalah ini. Ya. Kemudian ini adalah cabang-cabang yang tumbuh dari batang utama. Nah, proses pertama yang akan harus dilakukan oleh pembonsai untuk mendapatkan nanti bonsai yang baik adalah pertama mencari sudut pandang yang terbaik. Ya, karena bonsai ini adalah karya 3 dimensi, tetapi dinikmati secara 2 dimensi. Ya. Nah, ini pertama kita harus melihat. Bisa Mas Bapak agak sedikit diangkat dulu supaya kelihatan. Nah, kita angkat daun kebuminya.
Pohon itu elemennya adalah dari ada akar, ada batang, ada cabang, dan kemudian cabang dan seterusnya sampai daun. Nah, bonsai yang bagus itu harus ya dari fondasinya yang disebut akar sampai nanti ujungnya daun dan itu harus ada kesinambungan yang baik. Nah, sehingga terlihat pohon itu pohon yang kokoh. Nah, pohon ini nanti mempunyai bentuk batang yang meliuk. Meliuk di sini, ya, arah meliuk ini bisa kita lihat dari ini pada ujungnya. Nah, kita lihat mana yang terbaik dari ini. Apakah kita lihat yang terbaiknya dari arah sini, ataukah ya, katakanlah kita lihat dari arah sini, ataukah dari arah sini, ya, atau dari arah sini. Nah, kita analisis dulu. Nah, kita coba, ada kemungkinan bisa dari arah sini. Nah, kalau arah sini apa kelebihan dan kekurangannya? Ya, kalau dari arah sini, nah, ya, dari arah sini, ini akarnya kelihatan menopang cukup bagus. Ya, ini di sini ada akar yang cukup kuat. Kemudian di belakangnya di sini juga kelihatan akar yang cukup kuat. Nah, kemudian bentuknya, bentuk batang utamanya kelihatan sekali. Lekuknya itu terlihat semuanya. Ya, ini kalau dari sini. Coba, tapi apakah ini yang terbaik? Belum tentu. Kita lihat yang dari arah yang sebaliknya. Ya. Nah, di sini juga kelihatan menarik. Ya, kelihatan kokoh juga. Kakinya juga bagus. Nah, artinya kemungkinan dari sini bisa, kemungkinan dari sana bisa. Kita lihat lagi, apa? Kalau dari sini tadi ada kelebihannya itu hampir sama. Nah, sekarang kita lihat kekurangannya, ya. Nah, kalau kita lihat kekurangannya, coba kita lihat dari untuk ininya. Ini lekukan ini kan bagus, tapi kita di sini dia mundur ke arah belakang. Sehingga kalau orang menentuk ininya, kita agak ngumpuri. Kesannya jadi punggung. Untuk ininya, kalau dalam bahasa Jawa boleh ya, dikumpuri untuk ininya. Ya, nah ini kelemahan kalau dilihat dari sini ada kelemahan. Coba kita lihat yang sebaliknya. Nah, ini maju dulu ngegiyor dulu yang di atasnya itu menghadap kepada pemirsa yang nanti akan menikmati. Ini kekurangan yang ada di sini lebih sedikit dibandingkan kekurangan yang kalau kita lihat dari sebelah yang sebaliknya tadi. Nah, akhirnya kita bisa memutuskan sebaiknya kita mengambil sudut pandang posisi yang terbaik untuk dinikmati itu dari arah sini. Nah, apa konsekuensinya kalau kita ada dari sini? Semuanya nanti batang-batang ini harus mendukung arah bentuk yang ke arah sana. Nah, ya. Nah, di sini oke ya Mas Herlambang, kita putuskan posisinya demikian. Oke, kita putuskan posisinya demikian. Nah, bentuk pohon ini mengarah kepada ke arah, kalau dari sisi saya ke arah sana. Nah, semua yang bentuk ininya nanti perampingan itu harus mendukung ke arah sana. Nah, kita lihat di sini, ini ada batang yang besar, tarik ke atas. Nah, secara kasat mata dilihat ini nanti ini akan mempengaruhi arah ini dari tarik ke sana. Padahal kita tadi akan membawa ke arah sini. Nah, oleh karena itu ini batang yang sebesar ini harus kita kurangi supaya
beban kesan beratnya itu menjadi berkurang. Ya, oke Mas, dari Rambang mungkin kita perlu mengurangi. Jadi batang yang sudah sebesar ini dan segede ini akan kita kurangi. Ya, ini yang sudah ditumbuhkan cukup lama. Bahwa ini bentuk ini hanya ditinggalkan ini mengurangi untuk menjadi lebih baik nantinya. Nah, kadang-kadang itu untuk membuat lebih baik kita tuh harus mengorbankan, ada yang harus dikorbankan. Nah, oke, dan kemudian karena ada dilihat ini batang yang di atas ini cukup besar dan cukup dominan. Dibandingkan ini kecil. Oleh karena yang di sini perlu juga dibesarkan. Nah, karena ini nanti butuh untuk dibesarkan, ini jangan kita ganggu dulu. Jadi jangan diganggu supaya dia nanti pertumbuhan itu lebih mengarah kepada sini untuk membesarkan batang ini. Sehingga ini nanti bentuknya ini masih yang sebelah ini masih berantakan. Karena kita nanti membutuhkan ini untuk menarik bentuk ini ya. Nah, kemudian kita lihat dari untuk ini ya, batang-batang ya. Ini batang-batang yang untuk ini adalah cukup menarik yang untuk ini ya, untuk mengisi ruang dan ini. Kemudian ada ini dua yang berdekatan. Ya, kalau dua berdekatan ini bentuk kita harus mensikapi. Karena ini berdekatan, yang berdekatan menutupi, saling menutupi, kita harus mensikapi ini. Apakah kita arahkan dan tentunya apakah salah satu kita kurangi? Nah, kebetulan ini sudah sekali ini ada di belokan, bukan yang untuk ini dan ini juga tingkat kesuburannya juga kurang baik. Sebaiknya ini kita hilangkan, yang di bawahnya ini kita hilangkan, kemudian nanti yang di atasnya kita atur kembali. Ya, mungkin masuk untuk Rambang ini kita. Yang sebelah ini nanti ini kepake, kita nanti tarik ke sana dan ini dan jangan kita potong, yang untuk tarik nanti kita kurangi yang atasnya untuk supaya ya, pertumbuhannya ini, tapi ini harus tetap nanti kita pakai pertumbuhannya ya, kurangi dulu. Dan begininya ya, nanti ya flow ya, artinya alur dari pohon ini nanti ke sini kemudian akan nyambung ini adalah nanti akan menjadi puncak dari pohon ya, yang ini. Nah, kemudian sudah begininya, ini saya kira kita kurang-kurangin dulu Mas Bambang, Mas Rambang yang untuk itu supaya kita kelihatan untuk pengawasannya supaya lebih. Saya kira itu ya dari teknis yang disampaikan Pak Gunardi untuk satu kondulan kali nih. Yang mulai
proses pembentukan dan pemilihan dari cabangnya, dari cabang besar pun sudah dipotong. Jadi harus ada pengorbanan menurut Pak Gunardi untuk menjadi lebih indah nantinya. Nah, setelah pemilihan ini mungkin akan dilakukan pembentukan dengan pengawatan, atau mungkin ada yang butuh ditarik, nanti akan ditarik. Kita menunggu proses selanjutnya dari pembentukan pohon langsung ini. Yang juga kebetulan sebagai penyelenggara di acara Festival Bonsai ini, Ruby Pasopati Solo Raya, yang kebetulan sekretariatnya di tempatnya Mas Erlambang di Colomadu, dan beberapa wilayah-wilayah dari Solo Raya, Wonogiri, Sragen, Sukoharjo, dan di sekitarnya itu juga ada beberapa komunitas yang juga bernaung di bawah Rumah Bonsai Indonesia. Jadi teman-teman bisa belajar banyak, melanjutkan dari belajar seni bonsai. Nanti kita sudah banyak punya anggota di Ruby Pasopati Solo Raya ini, ada sekitar 60 anggota yang bergabung. Jadi para seniman-seniman bonsai Solo Raya ini bergabung dalam satu wadah ini, bisa belajar bareng, mulai dari bagaimana toh belajar tentang karakter pohon, menyuburkan pohon, cara membentuk atau memberi gerak dasar yang baik, itu banyak. Dan teman-teman di Ruby Pasopati Solo Raya ini juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan rutin seperti demo bonsai juga kadang-kadang istilahnya ada acara PP bareng. Jadi latihan bareng di seni bonsai yang tujuannya juga edukasi seni bonsai. Di situ juga ada karya-karya seniman bonsai dari teman-teman Solo Raya yang dipamerkan secara bersama dalam wadah komunitas, supaya bisa belajar lebih serius tentang seni bonsai. Nanti kalau selama pameran ini rekan-rekan atau teman-teman ingin tahu sekretariatnya, bisa mampir ke tenda sekretariatan, di mana atau lokasi sekretariat yang tepat, nanti bisa belajar bareng kita. Ini mulai pengawatan. Jadi pengawatan ini juga tidak boleh sembarang, karena ada tekniknya pengawatan bonsai. Saya kira teman-teman yang belum terbiasa juga harus memperhatikan atau bisa bertanya, bagaimana tuh cara mengawat yang benar. Dipilih satu pohon untuk penopang awal untuk mengawati setiap cabangnya, dan ukuran kawat pun harus sesuai, karena setiap cabang itu akan berbeda besarannya. Jadi ada ukuran-ukuran kawat yang bisa membantu untuk pembentukan. Nah, ukuran-ukuran kawatnya ini nanti menentukan ini butuhnya kawat berapa toh, nomor berapa toh, supaya membentuknya itu tidak resiko juga untuk cabangnya atau rantingnya, sehingga pembentukannya juga akan maksimal seperti yang kita harapkan nanti. Nah, ini kolaborasinya Pak Gunardi dan Mas Erlambang. Nah, Mas Erlambang ini sebagai Ketua Ruby Pasopati Solo Raya. Jadi beliau ini yang membimbing teman-teman di Ruby Pasopati Solo Raya untuk belajar bersama. Dan wadah dari Ruby Pasopati Solo Raya adalah murni untuk belajar seni bonsai secara bersama-sama. Tidak ada unsur lain apapun, dan tidak ada syarat tertentu untuk menjadi anggotanya. Ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak juga boleh bergabung untuk menjadi anggota Ruby Pasopati Solo Raya ini, untuk mengetahui lebih jauh tentang seni bonsai. Boleh Mas, silakan. Sekalian proses boleh bertanya, jadi jangan ragu-ragu. Monggo, pertanyaannya. Terima kasih kepada master kita
Akun ya? Akun Iya Pak Gunardi. Ini saya mau tanya Pak, tadi ini mukanya dari sini ya? Ya. Ini. Yang saya tanyakan gini, untuk peran cabang, pada cabang 1, 2, 3, 4, apakah ini satu titik ini diperbolehkan dalam ilmu bonsai? Jadi ini antara ini sejajar. Apakah harus salah satu dipotong atau kita pertahankan semua? Satu itu. Yang kedua tadi ketika pemotongan pemilihan cabang, ketika ini kan alurnya semua ini nanti tidak ditarik ke sana, otomatis kesannya untuk alur kambium ya, menutup pandangan, nyolok foto mawi gitu. Kenapa yang dipotong yang ini bukan yang ini gitu, yang dipertahankan? Pak Suwun, mohon penjelasan. Ini saya kira pertanyaan yang sangat bagus Mas, yang untuk ininya ya, bahwa bonsai tadi yang kita katakan karya 3 dimensi yang dinikmati secara 2 dimensi ya, dan untuk ini tadi saya mengatakan ini alur. Kemudian memang ini banyak sekali pertanyaan, ada percambangan yang di daerah dalam satu berdekatan ya, satu titik kiri ada dan untuk ininya. Nah, kenapa kita kadang-kadang orang ini harus dipakai salah satu atau bisa dipakai dua-duanya yang untuk ini ya. Kalau bonsai itu kalau ini ya beda, itu geraknya ini kan gerak yang langsung. Kalau dia itu tegak ini ya, ada kiri kanan, dia akan membuat bentuk salib yang nanti akan sejajar. Nah, bisa juga ini nanti supaya nggak sejajar, yang ini ke atas, ini kan ke bawah. Ya tentu. Nah, nanti sejauh bawah itu tidak mengakibatkan di sini terjadi pembengkakan dan untuk itu nggak persoalan. Nah, inilah nanti kita menata ya untuknya, bahwa dalam satu titik banyak tubuh di dalam salah satu style bonsai itu ada. Kalau penjenengan lihat yang namanya sapu terbalik, nah itu dari satu titik bahkan bukan cuma 2 cabang, ada 5 dan sebagainya, dan itu tidak menjadi persoalan. Nah, itu dihindari untuk satu desain tertentu yang nanti memang bisa mengakibatkan pembengkakan dan tidak fokus ya. Nah, kemudian di sini kenapa ini tadi yang dipilih kok yang ini dihilangkan, apakah ini nanti tidak nyolok moto gitu ya. Jadi ini tadi alur untuk ini ya, kenapa kita memilih yang ini yang kita pertahankan, ini yang hilangkan? Justru ini adalah untuk memperlihatkan alur ini secara jelas. Kemudian apakah ini nanti nyolok moto? Nah, bonsai ini kita menikmati ini tidak semuanya, tapi kita melihatnya itu dari horizon. Ini pohon ini, jadi kita tuh membayangkan kita tuh ada di posisi ini, horizon kita. Kalau yang dia masih di bawah horizon, itu memang sebaiknya dihindari yang nyolok moto tadi ya. Kalau toh terpaksanya dia tidak bisa, kalau dibuang itu menjadi jelek, nah kita membuat satu rekayasa betul. Jadi bahwa ke depan itu bukannya tidak boleh, tapi itu mengakibatkan gangguan visual atau enggak, gangguan pandangan enggak. Kalau dia tidak mengakibatkan gangguan pandangan, itu enggak persoalan. Karena kalau semuanya nanti itu di sini yang mengarah ke depan itu dihilangkan agar terjadi yang kiri kanan, kita lakukan dengan pembentukannya atau kita ubah arah dari kedua cabangnya supaya tidak menjadi nampak benar-benar satu garis horizontal. Memang beberapa yang disampaikan Pak Gunardi bahwa bonsai itu 3 dimensi tapi menikmatinya 2 dimensi, dan sudut pandang terbaik saya kira memang kalau kita seperti dalam kontes itu selalu ditanya ini frontnya mana, depannya mana. Itu memang salah satu sisi sebenarnya itu sama dengan sudut pandang terbaik mana yang diinginkan peserta supaya menjadi pohon itu bisa dinilai dengan posisi pandang yang terbaik.